sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Salam kiri kanan, katakan Tuhan itu sangat baik ya. Haleluya. Saya akan berbicara tentang hidup kita itu digerakkan oleh apa. Jadi ini suatu pertanyaan. Hidup ini seperti sebuah pabrik itu digerakkan oleh apa? Oleh batu bara, oleh listrik, oleh tenaga air, tenaga apa? Pasti ada satu yang menggerakkan. Kalau tidak mungkin mesin pabrik itu bisa jalan. Ya. Dan ada banyak hal yang mesti dijalankan dengan tenaga penggerak listrik atau batu bara atau sebagainya. Saudara, kita akan memeriksa hidup kita digerakkan oleh apa? Oleh emosi, oleh pikiran kita, oleh uang kita, oleh nama tenar kita, ya, oleh dosa, oleh kekhawatiran. Pokoknya hidupnya itu selalu khawatir karena dia dikendalikan oleh kekhawatiran. Salahnya siapa? Salah diri sendiri karena dia mengizinkan kekhawatiran memegang hidup kita. Ya, apakah kita digerakkan oleh ketaatan kita? Tapi ada orang yang digerakkan oleh iri hati. Selalu apa yang dia lakukan, dia lihat, dia omong selalu. Itu asal usulnya adalah iri hati kepada seseorang yang mungkin dia dipakai lebih, urapannya lebih, atau bisnismen yang lebih berhasil, atau ya apa saja. Ya itu hidup seperti itu sangat sengsara. Ya hidup digerakkan oleh ketaatan itu yang Tuhan mau. Tapi jangan hidup kita digerakkan oleh iri hati. Kita harus mensyukuri bahwa hidup kita itu Tuhan yang menciptakan. Dan sudah dikenal oleh Tuhan walaupun kita belum dikandung sejak dunia diciptakan. Nama kita itu sudah ditulis di dalam buku keselamatan. Ya. Coba kita membaca di dalam Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, ayat berapa itu? 18, betul? Wah salah. Alkitab saya ini agak sulit dicari karena banyak yang robek sudah. Coba tadi ayat berapa? Ayat 18. Oh ya, oke. Yaitu setiap orang, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah antikris. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak kapan?
dikandung oleh ibunya, betul? Tidak. Sejak dunia diciptakan di dalam kitab kehidupan dari anak domba Allah yang telah disembelih. Jadi saudara tahu nama saudara itu ditulis ya bukan pada saat kita dikandung oleh ibu kita, ya, tapi sejak dunia diciptakan berapa triliun tahun, tidak ada satu orang bisa tahu. Allah itu hebat. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia yang ciptakan waktu untuk membatasi manusia dengan waktu. Kalau tidak, dosa itu makin hari makin bertambah-tambah. Makanya pada zaman Nuh Tuhan bilang, 120 tahun lagi, stop. Semua orang hidup nyawanya akan kubinasakan yang tidak mau bertobat. Dan memang tidak ada satu orang mau bertobat kecuali 8 orang. Nuh dan anak-anaknya dan mantu-mantunya dan istrinya. Ya. Jadi saudara, kita ini bersyukur. Orang yang tidak selamat itu juga sudah ditulis di dalam buku. Orang yang selamat itu ditulis di dalam buku kehidupan dari anak domba. Nah inilah, mungkin ada orang bertanya ya kalau begitu Tuhan itu yang jadi apa? Yang jadi pegang nasib kita. Kalau memang si A ditentukan dia binasa, ya mau apa? Yudas binasa, mau apa? Masa kita bisa melawan Tuhan? Kalau Tuhan tentukan, kamu binasa, kamu selamat. Walaupun ini berjuta-juta tahun sebelumnya, Tuhan sudah menulis itu, yang selamat dimasukkan dalam buku kehidupan, buku keselamatan yang tidak di luar buku itu. Ya kalau Tuhan sudah merancang yang binasa, ya untuk apa kita mau melawan? Tidak ada satu orang bisa melawan, tidak demikian. Sekalipun Tuhan sudah merancangkan, karena Allah itu Allah yang dahsyat sekali, tapi juga Tuhan memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Boleh pilih buah yang satu yang terlarang atau semua buah kecuali yang satu. Mereka pilih salah. Ya, mereka pilih salah, mereka berdialog dengan iblis. Jangan suka berdialog dengan iblis. Ya. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa karena apa? Karena pilihannya sendiri. Ya, bisa salahkan Tuhan gara-gara engkau Tuhan apa? Kamu yang pilih. Kamu tidak tanya sama saya sudah beritahu firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ini semua buah boleh dimakan kecuali satu. Dia melanggar, dia pilih yang salah, dan pada saat dia masuk neraka dia tidak bisa salahkan Tuhan. Karena dia yang memilih, bukan Tuhan yang memilih untuk dia. Ya, saudara, ada orang digerakkan oleh masalah. Kalau ada masalah, mukanya kecut. Kalau masalah sudah ditolong Tuhan, ketawa lebar seperti Pepsodent, lebih lebar dari Pepsodent. Ini orang tidak stabil, naik turun terus. Ya, bagaimana dia bisa menggembalakan jemaat yang dia sendiri naik turun, jemaatnya juga naik turun begitu saudara ya. Singkam maji sama-sama. Atau ada orang yang selalu dikendalikan hidupnya oleh ketakutan. Takut ini, takut itu, takut tak punya duit, takut terlalu banyak duit, atau macam-macam. Ya. Ada yang digerakkan oleh pikiran masa lalu. Pikiran masa lalu. Terutama yang negatif-negatif. Paulus berkata, jangan memikirkan pikiran-pikiran yang negatif. Ya, di dalam Filipi. Ada juga orang yang digerakkan hidupnya, dikendalikan, diarahkan, dibimbing oleh luka-luka masa lalu. Luka batin. Ya. Dia tidak bisa lupa apa yang orang lakukan terhadap dia dan sebagainya. Ada juga yang digerakkan oleh emosi. Selalu emosi. Ya, saudara tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik kalau sudah pakai emosi. Emosi itu belum apa-apa sudah marah dulu. Masalahnya belum 10% benar aja dibenarkan masih belum. 10% dibicarakan belum selesai. Masih kurang 90%. Sudah marahnya duluan di situ. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan baik? Suami istri, orang tua dengan anak dan sebagainya di dalam pengembalaan di gereja. Kalau emosi kita yang maju duluan. Saudara, ini sangat penting sekali. Ya, sebab apa yang kita lakukan itu Tuhan melihat. Ada orang marah, saya bilang begini, kenapa kok kalau marah kok mesti pakai omong kotor? Omong kotor, sumpah serapah, kandala, apa macam-macam, semua ada. Kenapa? Kenapa kalau marah mesti teriak-teriak kayak orang kampungan? Apakah tidak bisa dengan cara lain mendiskusikan? Emosinya itu dipergikan. Sebab emosi kemarahan itu bukan berasal dari A,
Kok diem semua ya? Tidak pernah baca ya? Coba. Di mana hamba-hamba Tuhan? Ayatnya. Amarah itu tidak mengerjakan kebenaran. Di mana? Siapa yang tahu? Masa hamba Tuhan tidak tahu? Baca Alkitab atau tidak? Jangan bikin malu dong. Ada yang punya? Dapat? Yakobus ayat yang ke-19, pasal 1. Ayat 20. Ayat 20 saja, menyikat waktu. Ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Jadi di dalam marah itu tidak ada kebenaran. Jadi kalau dia marah dan dia bilang, aku betul, Alkitab bilang tidak. Di dalam amarah tidak ada kebenaran. Ya. Jadi kita mesti mengerti, kita mesti terima ayat demi ayat firman Tuhan untuk mendidik kita supaya hidup kita berubah. Kalau satu poin ini aja saudara terima, saudara pahami, saudara mengerti, saudara pulang bawa ini pengertian pemahaman ini, hidup saudara akan berubah. Ya. Tetapi kalau kita dengar saja tapi kita tidak melakukan, ya bagaimana bisa berubah? Kita dirubah pada saat kita melakukan firman Allah. Saya tidak bisa hidup tanpa marah. Bisa, itu orang hidup tanpa marah tidak ada di dunia. Ya. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan seperti itu. Saya bilang kalau tidak mungkin kita bisa melakukan hidup yang tidak dikuasai oleh amarah. Kalau tidak mungkin kita hidup tanpa marah, maka tidak ditulis di sini. Yakobus 1 ayat 20. Untuk apa? Betul saudara? Untuk hiasan aja. Padahal kita tahu tidak mungkin saya bisa melakukan. Tidak mungkin hidup saya tanpa marah. Tuhan juga mengatakan demikian. Tetapi kalau ini ditulis, setiap kata firman Tuhan yang ditulis, itu berarti kita bisa. Tapi bukan karena kita yang bisa, tapi Kristus yang ada di dalam kita, atau kasih karunia yang ada dalam kita. Bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang mana tanpa kasih karunia kita tidak bisa. Jadi tidak ada kebanggaan kalau kita mengerti firman Tuhan bahwa apapun yang kita bisa lakukan itu bukan karena kita yang bisa, tapi karena kasih karunia Allah di dalam kita. Apa saudara pikir Tuhan itu tertarik memilih Daud menjadi seorang raja karena dia melihat luar biasa, dia berperang melawan raksasa Goliat dan dia menang. Kemudian Tuhan di sorga lihat, wah Tuhan Allah kagum. Apa ya dikagumi? Karena itu semua adalah pekerjaan Tuhan di dalam Daud. Daud cuma alatnya. Ya, penggeraknya adalah Tuhan, kasih karunia. Orang ini mendapat kasih karunia Tuhan lebih daripada yang lain. Dan kalau dia bisa mengalahkan itu bukan karena dia punya spear yang besar. Dia bisa smackdown Goliat. Tidak. Siapa yang pernah lihat smackdown? Iya. Saudara. Ya. Tapi kalau kita baca sebelumnya Daud mengalahkan Goliat, Daud sudah dipilih sama Tuhan. Mengalahkan Goliat pasal 17. 1 Samuel. Pasal 15 atau 14 atau 16 dia diurapi. Berarti Tuhan sudah memutuskan, aku tertarik kepada anak muda ini. Di antara seluruh berapa juta orang Israel, tidak ada satu yang menarik hatiku. Cuma satu ini saja. Urapi dia. Diurapi oleh Samuel. Pada saat diurapi, dia sudah menjadi raja. Walaupun secara de facto dia belum raja, masih ada Saul. Ini yang akan membersihkan hati, kualitas hidup daripada Daud untuk dipersiapkan melayani Tuhan sebagai seorang raja. Jadi Tuhan tidak tertarik pada waktu, bukan tertarik dia mengalahkan Goliat sehingga Daud dipilih menjadi raja. Tidak. Ya. Sebab ngapain dia mau tertarik kepada perbuatan Daud yang hebat mengalahkan Goliat. Yang mana itu sebenarnya perbuatan Allah sendiri. Ngapain dia mau tertarik dengan perbuatannya dia sendiri? Betul? Itu perbuatan Allah di dalam Daud. Kesaksian Daud itu luar biasa. Ya. Jadi jangan kita terus dikendalikan hidup kita, diarahkan oleh luka-luka masa lalu kita. Ya, saudara, tapi Tuhan mau supaya hidup kita diarahkan, dikendalikan oleh firman Roh Kudus, firman Allah, kehendak Allah. Ada satu tujuan. Apa tujuan kita untuk hidup di atas muka bumi? Apa? Siapa yang tahu? Apa tujuan saudara hidup di atas muka bumi? Sebagai seorang istri, atau sebagai suami, atau sebagai
seorang pekerja atau seorang bisnismen atau seorang hamba Tuhan. Apa tujuannya, saudara? Kemarin saya sudah kasih tahu. Menjadi serupa dengan Yesus, satu, dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Coba dua pernah. Katakan kiri kanan supaya nggak ngantuk. 1, 2, atau 3, 2 perkara. Menjadi serupa dengan Yesus, dan yang kedua apa? 1, 3, 2, 1. Yang kedua membawa jiwa. Haleluya. Saudara, jangan kita menjadi hidup kita ini terus persoalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, saya ingin memperjelas masalah ini dengan membaca Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Katakan pahlawan-pahlawan iman. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir, pahlawan iman. Siapa saja yang masuk pahlawan iman? Ya, saudara, kita mau baca lebih dulu Nuh, ayat yang ke-7. Ya, ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, iman. Mengapa dia bisa menjadi pahlawan iman? Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Taat. Katakan siapa semua, taat. Untuk apa taat? Mempersiapkan bahtera perahu besar untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Saudara, dia taat. Gimana tidak taat? Disuruh membangun bahtera di atas gunung Lompo Batang. Apa orang pikir dia sudah stres, sudah gila? Tapi dia lakukan hal yang gila dengan tanda kutip. Yang orang bilang ini orang sudah stres. Ini orang sudah gila, bukan stres, sudah gila. Masa perahu sebesar begitu, kalau perahu cuma kecil aja, ya di sana bisa diangkat pakai mobil atau apa saja. Tapi ini panjangnya 360, bayangkan. Itu berapa meter, berapa ratus meter. Dan itu di atas bukit Ararat, salah satu bukit, jauh daripada laut. Siapa yang bisa mengangkat begitu besar dan begitu berat bahtera itu? Betul. Jadi orang bilang ini senteng ini, Nuh ini. Ya, kadang-kadang saudara akan dikatai oleh orang dunia, kamu tuh sudah gila ya, tiap hari pergi gereja, kamu tuh senteng ya, kamu tuh macam-macam. Bagaimana kalau saudara begitu? Marah? Kalau kamu tuh gila ya, kamu pakai uangnya orang, enggak bayar lagi, utang enggak bayar, ya itu patut kita malu dan kita bertobat. Tapi kalau kita dikatakan senteng, gila, karena kita taat kepada Yesus, kita taat kepada firman-Nya, malah kita mesti bilang puji Tuhan. Sebab dengan ini saya mendapat bagian, bingkisan, ya sependeritaan dengan Tuhan, kata Filipi. Dan orang yang Timotius punya bagian, menerima bagian penderitaan bersama Yesus, dia akan mendapat bagian dimuliakan juga bersama dengan Yesus. Ya, jadi saudara, Nuh seorang pahlawan iman, apa sebabnya? Karena dia taat. Ya, taat yang tidak masuk akal. Saya katakan tadi, bangun bahtera di atas, itu tidak masuk akal. Ya, jangan saudara pikir bahwa kalau kita disuruh taat, semua yang kita taati itu adalah masuk akal. Ada banyak hal yang kita taat itu tidak masuk akal. Mungkin keluarga kita yang belum terima Yesus bilang kamu ini apa? Orang dunia, mungkin teman-teman dunia bilang kamu sudah tidak benar. Saudara tidak perlu marah. Sebab itu sudah betul. Orang Manado bilang so betul. Tapi kalau orang dunia bilang pezina, pengolok, pencoleng, apa saja itu, dia bilang kamu sahabatku. Oh, aku senang sama kamu. Ini bahaya sekali. Ya kalau dia mengatakan kepada orang Kristen, Anda adalah sahabat saya. Saya senang kepada Anda. Yang ngomong ini orang belum bertobat. Itu berarti ada sesuatu yang tidak beres pada orang Kristen. Kalau beres 180 derajat. Kalau saya menghadap timur,
dia menghadap barat. Bisa nangkap? Kalau kita dipuji oleh orang duniawi, orang fasik, itu berarti kita sama dengan mereka, satu arah. Dan ini kita mesti periksa. Jangan sampai pada waktu Yesus datang, saudara ada pada jalan yang lebar, satu arah, banyak konco, banyak teman-teman, ya, banyak teman-teman masuk neraka dan sebagainya. Ya, saudara, marilah kita menjadi pahlawan ketaatan. Mau jadi pahlawan ketaatan? Mungkin saya berkata, ya zaman Nuh tidak ada tantangan. Siapa bilang? Di dalam surat 1 Petrus atau 2 Petrus, di situ dikatakan Nuh itu menghadapi pengolok-pengolok. Pasti banyak orang akan mengolok lewat situ, lihat ini Nuh ini mau apa? Mau bangun apa? Istana? Ya bukan. Rumah biasa? Bukan. Penjara? Bukan. Bahtera? Ya, tapi mana lautnya? Ini tidak cukup kalau dijalankan di sungai. Dia lebih besar badannya daripada sungai. Betul saudara ya? Apalagi kalau diriam-riam begitu. Makanya kalau mereka mengatakan sinting, ya itu betul memang. Bagi mereka, bagi kita tidak. Dia menghadapi banyak pengolok-pengolok. Ya, tetapi puji Tuhan, saudara kita bisa menjadi pahlawan Tuhan bukan karena tidak ada tantangan baru kita bisa menjadi pahlawan. Tapi sekalipun ada tantangan. Amin. Nah, puji Tuhan, kita sudah mulai mengerti. Ya. Jangan kita menghakimi orang yang mentaati Tuhan. Ya, kita tidak boleh menghakimi oleh karena apa? Oleh karena ketaatan kita belum sempurna. Coba kita baca 2 Korintus 10. Jangan menghakimi Nuh juga. Ya, jangan menghakimi ketaatan Nuh juga. Ya, biasanya orang yang mau menghakimi itu kalau dia melihat orang yang lain itu tidak sepikiran dengan dia. Tidak searah dengan dia. Tidak sama digerakkan oleh sesuatu di dalam dia. Ya. Pasal 10 ayat 5 dan 6. Silakan. Kami mematahkan setiap siasat orang Ya. dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia Ya. untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, pikiran-pikiran mesti ditaklukkan lebih dulu, baru dia bisa mengatakan puji Tuhan. Betul, firman Tuhan tidak salah. Tapi bisa kita jadi orang Kristen, tetapi pikiran kita tidak dibersihkan lebih dulu, dan kita akan menjadi menghakimi orang. Ya, terus ayat 6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Kami Rasul Paulus berkata siap sedia untuk menghukum siapa? Di sini setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi Paulus berkata begini, saya siap untuk menghakimi orang-orang yang hidup dalam dosa, ya, dan yang mengawini macam-macam di dalam 1 Korintus, ya. Dan Paulus berkata di tempat yang jauh, dia bilang, aku siap untuk menghukum, menghakimi setiap kedurhakaan bila, jadi tidak selamanya dia bisa menghakimi ini, itu, dan sebagainya. Bila ini menentukan. Kalau ada ini, baru kamu bisa menghakimi. Kalau tidak ada ini, kamu tidak bisa menghakimi. Apa itu ini itu? Apa? Ketaatan. Bila, sama-sama, ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi siapa di sini yang sudah sempurna? Enggak ada. Berarti saudara dan saya tidak boleh menghakimi siapapun orang lain. Kita boleh belajar dari kesalahan orang, tapi kita tidak perlu menghakimi, oh itu pantas, Ayub kena percobaan hebat karena dia melakukan dosa walaupun tidak menyolok, orang tidak tahu, tapi di dalamnya Tuhan Allah tahu. Tuhan marah kepada 3 orang yang penghiburan yang keliru, ya. Dan Ayub disuruh mintakan ampun sebelum Ayub dipulihkan dalam segala bidang. Nah, di sini ini ayat yang saya suka, ya. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan saudara telah menjadi sempurna. Bila ketaatan saya sudah menjadi sempurna. Mau menghakimi apa lagi yang mau dihakimi? Diri sendiri tidak sempurna. Diri sendiri masih banyak kekurangan, cacat, tidak taat dan sebagainya. Kita tidak punya hak sedikit pun untuk menghakimi orang lain. Sebab kita sendiri belum taat sempurna. Belum sempurna di dalam ketaatan kita.
Ya, iblis sudah mengatakan, loh kamu kok menyalahkan orang itu. Kamu sendiri punya persoalan. Kamu sendiri punya kesalahan. Kamu sendiri punya dosa yang belum selesai sampai hari ini. Jadi ketaatanmu belum sempurna. Dan bila kau belum sempurna, kau tidak bisa menghakimi siapapun orang lain. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Bisa nangkap? Ya, bisa nangkap? Ya. Perlunya pengetahuan firman. Kalau kita tidak mengerti begini, wah, hantam kromo, hantam sini, hakimi sini, hakim sini. Padahal di hadapan Tuhan ini orang salah. Kenapa? Dia menghakimi tapi ketaatannya masih amburadul. Ya, dia tidak punya ketaatan 100%. Yang dituntut di sini orang yang bisa menghakimi orang berdosa adalah orang yang ketaatannya sudah menjadi sempurna. Bisa nangkap? Oke. Haleluya. Saudara, hanya Allah yang bisa menghakimi. Amin. Tidak ada orang lain yang bisa menghakimi kita. Sebab itu jangan saudara takut kalau ada orang menghakimi saudara, ya, tetapi juga kita mesti waspada. Ya, kita mesti waspada. Kita juga tidak berkata cuek saja. Kalau memang benar karena ada kesalahan kita mesti berubah. Itu namanya kita mau maju. Ya, tapi kalau kita cuma ya dengar tapi tidak mau berubah, ya itu bukan kemajuan, kemunduran. Ya, saudara. Coba kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal yang terakhir. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Ya. jeripayamu tidak sia-sia. Kamu tahu apa? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ini janji hanya bagi mereka yang ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang yang di luar Tuhan tidak. Supaya tahu apa? Bahwa, ya terus? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Ya. jeripayahmu tidak sia-sia. Jeripayahmu tidak sia-sia. Saudara, ini satu garansi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa bagi Nuh, misalnya, contoh, ketaatannya dia tidak sia-sia. Nanti tolong kalau saya sudah tulis ini, tulis juga di sana supaya mereka saya bisa lihat. Ya, Nuh, satu, kenapa dia bisa menjadi pahlawan iman? Why? Mengapa? Karena dia punya taat melampaui akal dan pikiran. Pernah baca itu? Di mana? Filipi. Biarlah damai sejahteraku menyertai kau melampaui segala akal dan pikiran. Kalau sampai kepada akal saya berarti pekerjaan Tuhan itu kecil sekali, sangat menyedihkan bahwa Tuhan itu kerjanya cuma sekepal otak manusia, tambah separuhnya kepala kiri belakang. Makanya Paulus berkata, apa saja yang Allah berikan kepada kita, entahkah itu damai sejahtera, entahkah itu ketaatan dan sebagainya, karakter, itu semua melampaui, tidak sampai di akal, tapi melampaui. Yang mana akal gak bisa mencapai itu, nggak ngerti. Coba kita baca itu ya. 1 Timotius. Filipi, bukan Timotius. Filipi pasal yang ke-4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sebentar. Damai sejahtera Allah, bukan dunia juga punya, yang melampaui segala akal. Katakan sama, segala akal. Akan memelihara hati lebih banyak. Melampaui. Saudara kalau baca ayat ya, satu demi satu saya baca, kata demi kata, koma pun saya baca. Itu semua mengandung arti yang luar biasa. Jadi kalau dunia memberikan damai sejahtera, sebatas akalnya. Kalau tidak ada bom-bom, ya tenang, damai. Kalau tidak ada peperangan, damai. Kalau tidak ada perang dingin, damai. Tapi begitu ada, masuk, damainya hilang, kocar-kacir, rapuh. Kenapa?
palsu. Damai dunia itu palsu. Ya, saudara, iblis itu kerjanya memalsukan. Tidak bisa menciptakan yang baru. Ya, selalu yang palsu. Tapi ada beberapa orang Kristen yang merasa kalau melihat, wah ini pengajaran palsu. Wah ini jangan-jangan pengajaran palsu. Ada Kristus palsu, ada nabi palsu, ada kebaikan palsu. Kalau kita menghadapi kepalsuan itu, jangan kita cepat-cepat putus asa dan kita bilang, wah menutup diri. Jangan. Tetap waspada, tapi tidak menutup diri. Tidak menjadi negatif karena melihat, loh kok ada Kristus palsu. Ada Injil Barnabas palsu. Ada Maria Magdalena palsu ceritanya. Justru kalau kita melihat ini pulpen palsu, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, dengan adanya yang palsu ini kita lebih dikuatkan bahwa ada yang asli. Bisa banget? Ada yang asli. Jangan, wah palsu, tidur juga ngomong palsu, besok pagi palsu, pakai stick makan mie palsu. Lihat palsunya terus, kita tidak akan maju. Mau jadi mempelai Tuhan? Jauh. Betul? Tapi kita mesti rubah pola pikir kita nih. Mulai perubahan itu mulai dari dalam pikiran kita, bukan dari hal-hal yang lain. Ya, bahwa kalau kita melihat ada satu pengajaran palsu, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan tunjukkan ini kepada saya, satu bukti bahwa kalau ada palsu, ada yang benar. Dan yang benar itu yang saya pegangi terus, yang palsu saya buang tong sampah. Bisa mengerti? Tapi banyak orang Kristen megangi terus yang palsu. Oh ini palsu, sampai mati palsu terus. Kapan dia dirubah? Bisa mengerti? Dan sudah tahu, saya mau beritahukan kebobrokan iblis, bahwa dia itu bisa meniru apa saja, kecuali satu, menciptakan yang baru, tidak bisa. Ya, kalau sudah mau tulis, boleh tulis. Kalau tidak, ya boleh. Tulis di atas pikiran, hati. Ya, ada yang menulis, awas, ada lalat. Maka, sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Ketaatanmu tidak, loh kok sudah lupa ya. Nah, tidak sisa-sisa. Sia-sia. Coba lagi sekali, jangan ditutup itu. Jangan ditutup ya, pasal 15 ayat 58. Saya senang sekali nyanyi ayat ini. Saudara ya, mari kita baca ayat 58. Sama-sama, 1 Korintus 15 ayat 58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mau diulangi mulai dari sebab kamu tahu. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, ketaatanmu tidak sia-sia. Jerih payah dirubah ketaatan. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ketaatanmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ketaatanmu bukan pemberontakan dan sebagainya. Ya. Dan saudara jangan pikir bahwa mereka adalah seorang pahlawan iman karena semua mulus, lihat kiri kanan, muka belakang, atas bawah, semua mendukung dia. Oh, tidak benar. Tadi saya katakan Nuh itu punya banyak pengolok. Setiap jalan dia lihat ini apa ini, mengolok lagi. Mungkin kalau kita jadi Nuh kita sudah patah hati. Bukan patah hati karena pacaran, bukan ya. Patah hati, sudah Tuhan, saya malu Tuhan. Kenapa malu? Kamu tidak mencuri kok malu, kamu tidak membunuh orang kok malu. Iya saya diolok terus, surat 2 Petrus, diolok terus. Ya, diolok itu tanda bahwa kita tidak sama dengan dunia. Karena memang tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Bagaimana kita mau menjadi serupa dengan Yesus? Bukan gambarnya, bukan patungnya, tetapi hati, karakternya. Bagaimana kita mau menjadi seperti Kristus? Kalau kita tidak dirubah karakter kita sampai menjadi seperti Kristus. Salah satu Tuhan Yesus itu adalah penjala jiwa. Petrus, Andreas, Filipus, banyak. Sakeus, Matius yang jadi penulis itu pemungut cukai juga. Maria Magdalena, perempuan yang pernah dirasuk 7 roh jahat. Ya, dan macam-macam. Sakeus, turunlah Sakeus.
ya Lazarus, oh begitu banyak. Dia menangkap banyak jiwa. Pada saat kita membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan atau jiwa-jiwa yang sudah mati rohaninya kepada Tuhan, pada saat itu saudara menjadi serupa dengan Yesus. Karena Yesus adalah penjala manusia yang terbesar. Tidak pernah dia suka manipulasi jabatan. Anda kalau masuk gereja saya angkat jadi majelis. Yesus bilang begini kepada Petrus yang melamar pekerjaan, mau jadi rasul. Tuhan dia bilang, kamu akan kujadikan ketua majelis. Ketua majelis rasul. Tidak. Kamu mau ikut saya? Iya, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Oke. Menyangkal diri, ya, kemudian pikul salib, kaget dia. Untung tidak serangan jantung. Pikul salib dan ikut aku. Ya, menjadi Tuhan juga pada satu saat membuat Petrus melihat mujizat yang luar biasa. Karena dia bisa menangkap ikan begitu banyak sekali. Lebih daripada kapasitas yang ada 2 perahu. Hampir tenggelam. Ya. Dan Tuhan bilang apa? Setelah mereka tinggalkan perahu. Petrus, mulai sekarang ikut aku, ikut saya. Aku akan jadikan kamu ketua majelis rasul. Betul? Aku akan jadikan engkau apa? Penjala jiwa. Oh, kok rendah sekali Tuhan. Ini orang-orang ya yang menengah ke bawah, ya macam-macam lah. Manusia itu ngomong menengah ke bawah, menengah ke atas, menengah miring dan sebagainya. Nah, jadi jangan pikir bahwa kalau bisa jadi pemimpin, menjadi pahlawan iman, pahlawan ketaatan, pasti syaratnya adalah tidak boleh ada tantangan. Ada tantangan, banyak tantangan. Tapi kita bukan termasuk orang yang kalah. Kita termasuk orang yang menang. Apa perbedaannya orang kalah dan orang menang? Apa perbedaannya? Gampang. Orang kalah itu bilang, pergikan itu si A, singkirkan itu si B, pergikan itu Sanman. Nanti saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kasih syarat, pergikan dulu. Tapi kalau bahasanya orang menang itu lain. Sekalipun ada si A, si B, si C, baptis Tuhan, aku tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun aku dalam lembah kekal. Saudara jadi pengkhotbah, saya jadi pendengar. Haleluya. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Taat. Tidak sia-sia. Biasa saya itu coret panah, itu berarti tidak sia-sia. Oke, saudara belum bisa mengikuti yang tidak sia-sia. Oke. Ya. Saudara, luar biasa. Tuhan mau supaya kita jangan hidup kita diarahkan, dipimpin, dibimbing dengan rasa bersalah. Ya, pada tahun yang silam, tahun 70, tahun 80-an mungkin, ya. Saya didatangi seorang pemuda, saya pikir dia pemuda padahal sudah menikah. Dan dia bilang, aduh saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa pikir. Rasa takut. Pemuda ini sudah menikah ya. Suami ini membunuh pil dari ibunya. Di rumah itu langsung dia ketemu. Di dalam kamar itu dia habis mati. Setelah itu dia terus dihantui ketakutan. Ya, saya bilang darah Yesus itu bisa menghapus, tergantung hati kamu. Kalau kamu terus didatangi lagi, kamu bisa pergi iblis. Engkau adalah penuduh. Semua dosaku sudah dihapus oleh darah Tuhan. Maksud saya bukan menganggap enteng orang bunuh. Oh, kalau begitu enak aja ya, habis bunuh datang sama Om Paulus, terus dihapus dengan cat merah. Cat merah bisa, tapi dosanya tidak hilang. Saudara ya. Nah, terus ya, saya bimbing dia supaya minta ampun sama Tuhan dan sebagainya. Saudara, seringkali kita membiarkan masa lalu kita mengendalikan masa depan kita. Membiarkan masa lalu kita dengan segala tragedi atau trauma atau apa untuk mengendalikan masa depan kita. Dengan lain kata, masa lalu bilang, masa lalu kamu gelap, maka masa depanmu juga akan lebih gelap. Paling sedikit gelap seperti aku.
Dia tidak punya kuasa. Kalau saudara sudah datang kepada Tuhan, sudah dihapuskan darah hidup saudara dengan darah Yesus, dengan dosa-dosa saudara, saudara tidak perlu takut. Memang dia penuduh, tetapi Allah membela, Yesus membela, kata Roma pasal 8. Ya. Jadi saudara-saudara, marilah jangan kita membiarkan masa lalu kita mengendalikan masa depan kita. Ya. Di dalam Kejadian 4 ayat 12 sampai 16 ada seorang nama Kain, anak sulung daripada Habel. Habel adalah anak bungsu dan iri hati, laki-laki iri hati. Ya, saya berdoa supaya di sini saudara pastikan sebelum saudara kembali dari tempat ini, tanggalkan iri hati. Orang iri hati itu selalu stres. Oh, dia pakai apa lagi? Wah, itu 1,5 juta, saya akan beli 2,5 juta, walaupun utang. Semua utang. Tidak benar, tidak bagus itu. Hidup seperti begitu, dikejar-kejar terus. Ya, kalau kita sedangkan janji Tuhan, hidup dalam kelegaan dan ketenangan dan belajar lemah lembut dan rendah hati. Kalau rendah hati tidak lihat sepatunya, oh dia haknya 7,5, saya haknya 13,5. Pakai setengah lagi. Ya kalau bisa beli boleh, ya tetapi bijak bisa sajalah. Ya mau pakai sepatu hak tinggi, sepatu hak rendah, pakai kelompen juga boleh, pakai sandal Jepang, ya. Tapi ada baiknya kalau sudah pergi gereja pakai sandal, bukan sandal Jepang. Ya. Coba kalau sudah dipanggil sama SBY, menghadap besok jam 9 pagi ke istana, berani pakai sandal Jepang? Itu orang yang sangar-sangar penjaganya itu mengusir saudara. Apa saudara? Sandalmu. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Sekali demikian jangan kita kurang menghormati. Sebab kita harus menghormati dia karena dia Allah yang luar biasa. Ya, marilah kita Kain pada waktu dia sudah membunuh adiknya, Kejadian 4 ini, dia mulai rasa tidak tenang. Wah, Tuhan bagaimana? Saya ini berada dalam keadaan yang gawat. Akhirnya Alkitab bilang dia lari. Lari dari siapa? Lari dari bapaknya, yaitu Adam? Tidak. Lari dari ibunya? Tidak. Lari dari apa? Lari dari hadapan Allah. Kejadian 4, tolong bacakan ini. Kejadian 4. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya. Dia pergi dari hadapan siapa? Kalau dari hadapan bapaknya Adam Hawa, oke lah sudah. Tapi dia pergi lari dari hadapan Allah. Ini bukan kayak lari dari daerah Sulsel pergi ke Sulteng atau Sulut ya, atau Sultenggara. Ini tidak bicara soal lari dari suatu daerah ke daerah yang lain. Sampai di ujung bumi pun dia lari, Tuhan ada juga di situ. Haleluya. Ini juga bukan lari dari satu negeri, misalnya dari Indonesia, dia lari pergi ke Taiwan. Di situ tidak aman, lari pergi Amerika. Dari satu negeri kepada negeri, bukan itu maksudnya. Tapi yang jauh itu adalah hati, tidak ada komunikasi, rusak, terputus, habis. Kalau sudah ada komunikasi dengan Tuhan, habis. Ya. Walaupun sudah pergi gereja, kalau ada komunikasi dengan Tuhan, pergi gereja cuma melihat, oh ini ada orang ini ada orang itu, ini ada. Ya. Tuhan Yesusnya ketinggalan. Saudara, jadi ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada orang yang lari dari hadapan Tuhan. Seperti Yunus. Bisa lari, dibawa ke tempat yang paling berbahaya, baru di situ Tuhan menggocok dia. Akhirnya dia sadar. Tapi mesti masuk perut daripada ikan paus. Ya, katakan ikan paus. Ya, saudara. Kenapa kok sudah diampuni kok masih menjalani hukuman? Itulah kalau harus ada perbedaan kalau antara orang dunia berbuat dosa
dan orang Kristen yang sudah tahu hukum firman Tuhan berbuat dosa, ini beda. Beda. Sudah pernah dengan Tuhan Yesus bilang begini, pada zaman akhirat nanti, hukuman kota di mana Tuhan Yesus tinggal itu Kapernaum. Yesus tinggal di situ. Dia sewa rumah dan begitu banyak orang datang tiap hari sampai tidak ada waktu untuk makan, dan orang-orang juga kurang ajar yang tidak bisa masuk di dalam karena penuh dengan orang. Dia bongkar hubungan, dia bongkar atas atap, ya, atap, dia turunkan orang lumpuh itu disembuhkan. Itu semua terjadi di rumahnya Tuhan Yesus. Ya, saudara, tetapi ini adalah lari dari hadapan Tuhan. Tuhan berkata, mulutnya bangsa ini memuji aku, bilang haleluya, tapi hatinya jauh dari aku. Hidupnya cuma hari Minggu, kelihatan Kristen, Senin sampai Sabtu, kesarutan, tasako, dan sebagainya. Nah, jangan kita seperti itu. Jangan kita menjadi seperti Kain. Pernahkah Kain minta ampun? Tidak pernah. Ya, dia cuma komplain sudah begini masih komplain. Wah, hukumannya lebih berat daripada yang saya bisa tanggung. Oh, kayaknya dia itu lebih hebat dari Tuhan, dia bisa tahu sampai di mana ukurannya dia. Dia tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa, yang tahu Tuhan yang tahu. Apa sebabnya? Karena dia yang menciptakan kita. Dan dia lebih tahu dari kita sendiri yang adalah ciptaannya. Haleluya. Ya, memang ada satu kenyataan bahwa kita ini semua adalah produk hasil dari produk masa lalu. Bisa mengerti? Hasil dari produk masa lalu. Bisa nangkap? Tetapi kita tidak boleh menjadi tawanan masa lalu. Bisa mengerti? Tawanan narkoba, free sex, perselingkuhan, judi, minuman keras dan sebagainya. Itu merusak, ada yang merusak nirnya, ada yang merusak levernya dan sebagainya. Ya, jadi saudara, Tuhan itu sayang kepada kita supaya kita bisa terus hidup sehat. Amin. Nah, tidak sakit ini itu, tapi cuma mikirin terus, stres, itu juga bisa menghancurkan kesehatan kita. Kenapa? Sebab Tuhan sudah memberi jalan. Serahkan segala khawatirmu. Betul? Ngapain kok cuma dipegangi lagi? Pulang, bawa lagi ke kekhawatiran yang sama. Kita tidak akan maju kalau hidup kita seperti itu. Alkitab ini memberi jalan keluar kepada saudara. Sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Dan Tuhan bisa merubah hidup seseorang. Sebagai contoh Musa itu adalah seorang pembunuh masa lalunya. Pembunuh. Ya. Tetapi masa depannya dia menjadi pemimpin, leader dari bangsa Israel. Apakah kekurangan orang untuk jadi leader, untuk jadi pemimpin? Enggak. Tuhan pilih Musa karena Tuhan melihat hatinya dia. Maafkan. Sehingga Musa itu juga disebut sebagai, di dalam Ibrani 11 tadi. Dia juga disebut salah satu nama. Berarti dia juga termasuk pahlawan iman. Ya, pahlawan iman, ayat yang ke-23 kalau tidak salah. Walaupun tidak disebut juga ya. Pahlawan iman. 23, maafkan. Ya. Cepat sih. Ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Setelah dewasa, menolak disebut anak putri Firaun, betul? Ya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan. Nah, dia menolak disebut anak putri Firaun. Luar biasa, putri Firaun itu kayanya sampai di mana? Berarti warisannya dia juga dia memperoleh. Dia menolak disebut orang Mesir, itu berarti sama dengan dia menolak semua warisan yang nanti jatuh atas dia. Wah, ini dia sudah berpikir matang-matang itu sudah. Dia bukan emosional lantas membuat satu statement, tapi dia sudah pikir baik-baik. Itu berarti penderitaan karena Kristus itu jauh lebih besar. Harta yang jauh lebih besar daripada harta
yang dari Mesir. Ini luar biasa. Kalau orang itu belum sampai di situ, saya khawatir dalam pekerjaan Tuhan dia akan banyak ngomel kalau dia menghadapi penderitaan. Entahkah dia seorang penginjil, gembala atau apa saja. Ya. Saudara, kita mesti mengerti siapa yang kita layani. Makin kita mengenal siapa dia, penghormatan kita makin tinggi, ketaatan kita makin tinggi, dan kita tidak pernah kecewa walaupun menghadapi segala macam masalah. Apa sebabnya? Orang kecewa Tuhan itu karena dia tidak kenal Tuhan. Oh, dari sekolah minggu masa tidak kenal Tuhan? Saya ini sekolah minggu. Ya, sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekolah minggu. Saya ini dari kecil. Ya, kamu mengenal dari jauh. Tidak dari dekat. Tidak ada komunikasi. Ya, ada orang bilang saya kenal Presiden George Bush. Pernah ketemu? Enggak pernah. Tahu mukanya? Tahu. Ketemunya di mana? Sungai Sadang atau ketemunya di televisi? Sudah pernah kasih tangan? Good morning, Mr. Presiden. Akan kasih tangan belum? Cuma membayangkan kalau ketemu presiden ini saya kasih tangan. Ya. Pernah minum kopi sama-sama dia di Washington? Jangankan kopi, air biasa enggak. Lah, ngapain kamu bilang kamu kenal sama Presiden George Bush, orang yang paling berkuasa di seluruh dunia, tetapi dia tetap di bawah Allah. Ya, saya kenal-kenal begitu saja. Kenapa kok baru sekarang ngomong begitu saja? Ya saya kenal begitu-begitu saja. Tidak mendalam. Banyak orang Kristen seperti itu, toh. Kenal Yesus? Kenal. Sebatas apa? Gambarnya Tuhan Yesus. Itu gambarnya pakai brewok. Ya. Tetapi menjadi serupa dengan Yesus tidak mungkin kalau saudara tidak berubah hidup saudara. Saya tidak katakan kita mesti berubah dalam tempo 1, 2, 3, bim, salah bim, berubah semua jadi malaikat. Wah, kursinya mesti dirubah, kursi malaikat lain dengan ini. Ya, tidak, saudara. Ada batasnya. Ya. Jadi luar biasa kita melihat di sini bahwa Tuhan bisa mengubah. Tuhan tidak bisa atau tidak perlu mengubah masa lalu saudara. Yang penting Tuhan menjamin kita dirubah masa depan kita. Tapi kita mesti mengalami itu semua. Kalau naik gunung masa langsung dari bawah meloncat jatuh mati di tengah jurang. Tapi kita mesti melalui semua. Apa yang Tuhan tunjukkan tidak bersungut seperti Israel. Wah, kenapa kok begini? Wah, mengapa kok begitu? Selalu kok ini, kok itu komplain, saudara. Maka pelayanan kita, pelayanan saudara dan saya itu akan jatuh kualitasnya di mata Tuhan. Artinya Tuhan geleng-geleng. Kenapa anakku ini sudah berjerih payah, tetapi banyak ngomel. Coba kalau tidak pakai ngomel, tidak pakai ini itu dan sebagainya yang negatif-negatif, ya, wah dia punya pahala luar biasa. Hanya karena ngomel, ya khawatir dan sebagainya, kualitasnya jadi kurang. Ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan bilang, ini semua catatan dibuka. Kamu melayani dari tahun sekian ke tahun sekian di gereja Petra Makassar. Pendetanya Paulus Yeditia. Ya, kamu melayani ini, kamu melayani tapi kamu banyak sungut, banyak ngomel, banyak marah-marah, koro-koroan, ya dan sebagainya, dan sebagainya. Karena adanya ini yang negatif, pelayananmu mestinya dapat mahkota yang segini, sekarang dapat mahkota korek api saja di atasnya kamu. Saya protes, tidak ada protes-protes. Kamu ini bukan dunia, ini sorga. Kamu protes, masuk neraka langsung. Dan walaupun tidak protes, masuk neraka. Kenapa? Ya begitulah, seperti tadi. Yang kedua, Musa. Dia seorang pahlawan dari Allah. Apa sebabnya? Nah, ini di sini kita tolong bacakan. Ayat 23. Lagi sekali. 23 lagi sekali. Ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Ya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya, sekian. Kenapa Musa menjadi pemimpin pahlawan iman? Karena dia
hidup digerakkan oleh panggilan. Katakan sama-sama, panggilan Tuhan. Memang sebelum dia lahir, sejak dunia dicipta, dia sudah ditentukan oleh Tuhan Allah, ini akan jadi pemimpin bangsa Israel, sekian juta keluar dari Mesir menuju ke negeri Israel yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Jadi, kenapa? Rahasianya dia berpegang kepada panggilan. Ada satu ayat mengatakan Tuhan tidak pernah menyesal atas panggilannya. Roma pasal yang ke pasal 11. Ya. Pasal 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, lagi sekali tolong bacakan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kepada siapa? Kepada Musa. Terima kasih. Tapi apakah cuma kepada Musa? Tidak. Kepada saudara dan saya. Ya. Jangan ada orang yang minder. Wah, saya sudah begini, mau melayani Tuhan, ya mau apa lagi, sudah tidak usah jadi hamba Tuhan, tidak usah. Ya, itu berarti dia lepaskan panggilannya. Sedangkan Tuhan berkata, aku tidak menyesali. Andai kata Musa berbuat dosa, aku tidak menyesali. Tetap dia adalah orang yang besar. Kalau semua nabi-nabi bicara dengan aku melalui mimpi, melalui nubuat dan sebagainya, satu orang ini, Nabi Musa ini kalau bicara dengan aku muka dengan muka, dekat lagi di atas bukit Torsina, muka dan muka. Dan walaupun dia punya kelemahan, tetap Tuhan mengatakan dia yang kupanggil, bukan Harun hanya sebagai imam besar. Saudara, ya. Nah, perhatikan. Siapa di sini yang merasa, aduh mungkin saya sudah dipanggil jadi hamba Tuhan ya? Ada? Angkat tangan. Mungkin ada seorang hamba Tuhan kena percobaan besar. Lalu saya bilang, mungkin Tuhan tidak panggil saya. Saya kembali aja jadi sopir PT saja. Ya, saya nganterin orang-orang Petra pergi ke gereja, tapi saya sendiri tidak masuk. Apalagi PT-nya tidak bisa masuk di sini. Saudara, orang itu sedang ditipu oleh iblis. Kalau Tuhan suka menyesali dengan dia punya panggilan. Dalam kasus Yunus, Tuhan bisa bilang begini, Yunus, aku banting kamu di dalam ombak. Saya masukkan di dalam perut ikan paus. Dan setelah itu aku pilih lagi seorang yang lain, pengganti kamu. Betul? Kan sudah menyesali panggilannya. Supaya kamu tahu rasa bagaimana orang kehilangan panggilan itu. Tidak biasa, bisa gila kalau dia tidak hati-hati. Ya. Tapi Tuhan tidak berkata begitu. Memang dibanting masuk di dalam laut. Tapi tetap panggilan Tuhan ada pada Yunus. Buktinya apa? Setelah dia dilahirkan baru oleh ikan paus itu, Yunus pasal 3 atau pasal 4 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Hai Yunus, pergilah kamu ke Niniwe. Bukan Tarsis. Untuk kedua kali. Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya pecat saja dia. Nanti ini bikin masalah nanti kalau di Niniwe. Ya, saudara. Kalau saya jadi Tuhan, saya pecat Petrus. Wes, aku tidak perlu Petrus, aku perlu orang lain. Ada Petrus yang lebih hebat dari Petrus yang satu ini. Yang macam-macam ini. Yang kontroversial ini. Tapi nyatanya Tuhan masih tetap memberikan tanggung jawab. Petrus, cintakah engkau kepada saya? Ya, gembalakanlah domba-domba. Jadi kalau saudara menjadi gembala domba-dombanya Tuhan Yesus, saudara tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, fatal. Ini serius. Apakah saudara mencintai Tuhan? Apakah saudara mencintai Tuhan? Apa kamu cintai, mengasihi aku?
Kata Yesus, ngomong. Amin. Ya. Itu bukti Petrus mengalami apapun, tapi Tuhan tidak lepaskan panggilannya. Betul? Betul? Siapa di sini yang sudah kehilangan panggilan? Sebetulnya Tuhan tidak pernah tarik itu panggilan. Buang saja di laut. Tidak pernah. Manusia seringkali melepaskan. Aku tidak mau menjadi hamba. Aku tidak mau melayani Tuhan. Aku tidak mau menjadi bisnis pelayan Tuhan. Ya, saudara sebagai apapun, koki, tahu koki? Ya, saudara sebagai apa itu namanya? Ya, sebut aja apa ya? Pegawai yang ngepel dan cleaning service. Saya cleaning service, Om, saya tidak punya panggilan karena dari sononya tidak pernah ini si A ini panggilannya jadi tukang pel. Tidak. Panggilan Tuhan itu luar biasa di sini. Sekalipun Firaun, menghadapi Firaun, orang yang jahat, tapi dia bisa survive, dia bisa menghadapi satu demi satu, sampai hari terakhir mereka keluar dari negeri Mesir. Firaun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini berarti Firaun itu orang luar biasa ya. Tetapi panggilannya Tuhan lebih luar biasa daripada Musa, daripada Firaun. Panggilan Tuhan luar biasa. Tidak ada, saya mau beritahu kepada saya, tidak ada satu percobaan sebesar apapun bisa merusak, menghancurkan panggilan. Percaya? Percaya? Ya. Kalau tidak, saya mungkin sudah tidak ada di sini. Tahun 90-an, 10 tahun tuh, begitu banyak percobaan. Saya mesti melalui titik demi titik. Ya. Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Tapi saudara mesti melalui titik demi titik ini. Oh, aku tidak mau, aku mau akrobat. Langsung dari 1 naik 10. Terus tiba-tiba jadi rasul. Kejatuhannya gampang itu kalau begitu. Sebab dia tidak mulai sengsara. Tidak mulai sengsara. Daud jadi raja dengan Saul. Perbedaannya apa? Daud mulai sengsara. Bertahun-tahun. 17 tahun dia mulai pergi. 30 tahun. 13 tahun dia sengsara. Tapi setelah itu luar biasa, kemuliaannya luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan itu begitu baik, memberikan tahu kepada kita, jadilah pahlawan iman. Mau jadi pahlawan iman? Haleluya. Maafkan Musa tadi bukan 13 tahun, 40 tahun. Dari 40 tahun yang pertama, dia di 40 tahun kedua, ya, dia ini Mesir, yang kedua ini di padang gurun, 40 tahun ketiga baru kelihatan panggilan itu. Jadi walaupun Musa itu mengalami banyak gelombang angin ribut, tapi sekali panggilan Tuhan itu ada pada dia, tidak ada satu bisa menggagalkan panggilan Tuhan. Itu berarti boleh saja saudara sebut apapun percobaan yang terbesar, ini masih lebih besar. Amin. Kalau tidak, Musa sudah turun. Apalagi dia tinggal di istana, kurang apa? Putri Firaun lagi, kurang apa? Ambil anak angkat itu secara hukum, itu kalau Putri Firaun mati, dia dapat itu warisan. Dia mungkin tetap tinggal bukan di tenda, tetapi di dalam tempat yang mewah. Tetapi dia anggap itu semua sampah, seperti Rasul Paulus. Karena aku mengenal dia. Ini panggilan, mengenal dia. Saudara. Jadi saudara-saudara, mari kita memeriksa diri kita, hati kita. Bagaimana? Apakah saudara sudah meninggalkan panggilan saudara? Karena banyak percobaan, saya tidak kuat. Saya tidak bisa saya tidak bisa ini, tidak bisa itu.
engkau bisa. Asal engkau mau minta kasih karunia Tuhan ada padamu. Ya. Kalau tanpa itu, saya pun biar 40 tahun jadi pendeta, enggak bisa. Ngaku saya terus terang. Masih mau terus atau tidak? Mau pulang? Ini kali malam panjang. Saudara rela? Malam panjang. Kasihan mereka pulang dibekali. Dan saya tahu gembala itu paling tidak enak. Penginjil enak. Habis bertobat kalau tidak masuk neraka. Angkat koper pulang. Ini masih mau kamu-kamu. Orang aja saya pulang. Pendetanya yang kena. Saudara. Ya. Saya tahu mengapa. Saya tidak mengatakan, saya kira. Karena saya sudah mengalami semua. Saya tahu sebagai hamba Tuhan itu. Banyak kesusahannya. Banyak hal yang kekhawatirannya kalau dia tidak bersandar Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan. Percobaannya banyak. Tapi tidak usah takut. Satu saja. Engkau adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk itu. Ya, kecuali kalau panggilannya kecil, lebih kecil dari masalah-masalah yang dihadapi, mungkin kita bisa mengerti. Oh ya, kita bisa mengerti Musa. Orang yang dipakai Tuhan sampai ngomong aja muka dengan muka ini percobaannya paling besar dari semua orang yang dipakai Tuhan. Bisa nangkap? Makin dipakai Tuhan, percobaannya makin besar. Tapi tidak usah takut, sebab Tuhan tidak pernah menyesal atas panggilannya atas saya, saudara. Amin. Ya sudah katakan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk panggilanmu kepada saya. Sehingga apapun percobaan, apapun tidak bisa mendongkel Musa. Tidak bisa mendongkel saudara. Dari panggilan saudara sebagai hamba. Ya, sekarang ini Anda jadi raja kecil, raja satu hari. Ya, kenapa nanti selesai ini saudara diajak oleh saudara Ken makan mie. And so on. Ya. Tapi besok Anda mesti pulang. Karena hari Minggu mesti. Ya, kadang-kadang ada hamba Tuhan nakal. Dia sembunyi. Akhirnya tahu ketahuan. Berapa lama? Sebulan atau 2 bulan. 3 kesemuan. Jemaatnya saya teler. Mana gombalaku? Ya, ini panggilanmu ini, pegang ini, jangan gampang-gampang rontok. Ya, walaupun percobaan yang besar datang atas Anda, jangan takut, itu menunjukkan bahwa panggilan Anda lebih dahsyat dari segala percobaan-percobaan Anda. Ya, saya bilang sama Tuhan, selama saya masih bisa berbicara, saya masih bisa berdiri di sini, saya akan sampaikan pesan-pesan Tuhan kepada jemaat. Kecuali kalau tidak bisa lagi. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalau tidak bisa Tuhan, tolong angkat aja Paulus Yedidia. Jangan saya menderita di sini, jangan saya bikin susah orang-orang yang masih hidup. Ya, tujuan saya adalah bukan bikin susah saudara, tapi memberkati saudara sekalian dengan firman Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara sudah melalui titik demi titik, kadang-kadang melalui percobaan yang kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini percobaan apa ini? Saya tidak mengerti maksudmu apa. Sampai hampir titik terakhir, bukan hampir titik koma, bukan hampir titik terakhir, saudara adalah seorang pahlawan. Amin. Siapa di sini yang menjadi pahlawan? Angkat tangan. Ya, bukan pahlawan kesiangan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu begitu baik sekali. Kebencian itu bisa melukai Anda, kebencian melukai Anda, tapi tidak bisa melukai orang yang saudara benci. Mungkin dia hidupnya happy-happy. Ya, where is Mr. Happy? Dia sudah berubah. Ini anak kesayangan saya. Soalnya apa? Berubah. Dulu kalau ditanyai orang, sama saya aja. Bukan itu ya. Sekarang dia bisa berubah. Ya. Saya pikir dia tidak bisa berubah.
memang cetakannya sudah begitu. Tapi kenyataannya dia berubah. Ya, dan dia bisa dipercaya sekarang. Dulu suka ngamuk, tapi sekarang suka ketawa terus. Ya. Happy? Where are you? Puji Tuhan ya. Saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh, sehingga kita terus melukai hati kita tentang seseorang, yang orang itu sendiri mungkin sudah dihapus oleh darah Tuhan. Ya, wah enak kalau begitu habis berbuat dosa dihapus. Ya, semua kita begitu juga. Ya, tidak cuma satu orang itu yang diistimewakan. Semua berbuat dosa, minta ampun, tapi ada harga yang kita mesti bayar. Bukan harga keselamatan. Ya, jadi saudara-saudara, peganglah. Ya. Orang yang melukai kita dengan masalah tidak bisa melukai kita masa lalu. Maksudnya orang yang melukai kita masa lalu tidak bisa melukai hati kita sekarang. Bisa nangkap? Itu masa lalu. Dan saudara akan pelihara rasa sakit hati pahit itu melalui satu kotak dalam hati saudara yang namanya kebencian. Itu akan dibawa terus sampai kepada kematian. Makanya saya sayangkan saudara-saudara periksa diri. Jangan cepat-cepat bilang, oh saya tidak ada orangnya, saya tidak ada. Satu waktu saya juga begitu. Habis saya khotbah saya bilang, oh Tuhan saya tidak ada. Ketika itu saya diingatkan satu orang, dua orang. Oh iya ini saya anggap dulu setan gundul semua ini. Saya mintakan ampun. Dulu saya bilang semua saya ampuni, kecuali setan gundul tidak. Sekarang setan gundul juga diampuni. Bukan setan gundul betulan, jangan salah mengerti. Memang tidak bisa langsung, step by step. Betul? Step by step. Ada seorang muda berkhotbah, kemudian dua pendeta tua duduk di belakang, dia dengar, saya lupa pendeta namanya. Setelah itu pendeta yang satu tanya sama pendeta yang tua itu, bagaimana menurut Anda? Bagus. Tetapi cuma satu, dia belum mengalami dari satu titik ke titik lain, ke titik lain, ke titik lain, dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Kalau itu sudah dijalani, kuasanya luar biasa. Karena dia sudah dihancurkan. Ya, sebab kalau orang itu tidak dihancurkan kesombongannya, pada waktu dia melayani, kemuliaannya dia yang kelihatan. Lebih-lebih lagi kalau dia cari fans. Tapi kalau orang itu sudah dihancurkan kesombongannya, melalui peristiwa ini, peristiwa masalah ini, masalah itu, pada waktu dia melayani, kemuliaan Kristus yang kelihatan di dalam dia. Dan daging tidak boleh kelihatan. Tabernakel itu imam mesti pakai sampai di bawah. Apalagi kalau dia naik, tidak boleh kelihatan daging sedikit pun. Kalau naik di atas mezbah, sampai suatu tinggi, kemudian ada lantainya yang naik begitu. Nah, tidak boleh kelihatan. Apa itu? Kedagingan kita. Kita seringkali belajar tentang tabernakel, tapi kita tidak mengerti apa yang kita mesti lakukan. Itu kayu tidak boleh kelihatan. Itu semua papan jenang itu kayu. Tapi dilapis dengan emas, gak boleh kelihatan kayunya. Itu kayu apa? Kedagingan kita. Betul? Kedagingan ini bikin masalah banyak. Kedagingan. Kalau kita turuti ego kita, masalah banyak. Masalah banyak itu bukan datang dari luar diri, dari dalam diri kita. Jadi keliling kemanapun, dari satu kota ke kota yang lain, tetap musuh, kamu akan tetap berhadapan dengan musuh yang bukan datang dari luar dirimu, tapi datang dari dalam dirimu sendiri. Makanya saudara, pelajaran karakter itu luar biasa. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Marilah, saya cuma memberikan dua contoh lebih dulu. Nuh, ketaatan. Dia jadi pahlawan karena dia taat kepada Tuhan. Taat yang gak masuk akal lagi. Musa, dia tetap adalah pahlawan iman. Kenapa? Panggilan. Dan Allah tidak melihat, tidak menyesali panggilan. Tetap Musa. Oh Tuhan itu setia sekali. Mari kita bagi diri semua, kita datang kepada Tuhan.